Hari ini di hari Jumat 2025, ini cara saya beli saham cek kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu saya melihat ada broker MG yang dia itu mengakumulasi saham cek. Kemudian saya lihat juga di sini ada broker retail XL, dia itu jual. Nah, karena ada broker MG, makanya saya itu beli Bapak Ibu. Tapi setelah saya lihat di saham cek ini, biasanya polanya itu adalah sesi 2 Bapak Ibu. Jadi kenapa kita lihat sesi 2? Kalau dilihat dari sini kan tidak terlihat dari mana sesi 2 itu. Tapi kalau kita pindahkan ke chart 3 menitan, akan terlihat bahwa polanya itu rata-rata di sesi 2 naiknya. Jadi ketika misalnya dia itu naik dulu kemudian koreksi, kemudian di sesi 2 lah dia naiknya. Makanya ketika saham cek itu awal-awal di kemarin itu dia turun dulu merah, saya nggak beli. Saya tunggu dulu Bapak Ibu di sesi 2. Sesi 2 kembali menjadi kuning. Setelah kuning ya kita beli. Kuning itu dari mana? Kuning itu adalah harga close kemarin, yaitu di 188, maka menjadi harga kuning. Ketika dia turun 185, kita tahu bahwa 185 itu adalah supportnya, yaitu harga low di saat kemarin dan tersentuh juga saat pagi. Nah, kenapa saya tidak beli saat di harga support? Karena ini adalah saham gorengan baru IPO. Takutnya ketika terkena support, dia turun lagi. Makanya saya tidak beli. Saya lebih baik menunggu. Sama seperti halnya polanya yaitu sesi 2. Jadi kalau kita mau beli saham yang digoreng atau saham gorengan, lihatlah chart 3 menit. Bagaimana cara mereka untuk memainkan ini. Maka ketika kita sudah tahu cara mainnya, ya sudah kita tunggu di sesi 2. Kenapa tidak beli saat merah? Karena kan kita tidak tahu di sesi 2 ini jam berapa. Kemudian kita juga tidak tahu apakah mereka itu akan langsung beli atau tidak. Pembelian itu terjadi adanya dengan volume dan juga masifnya offer ini dibeli. Nah, makanya kita sesi 2 tongkrongin. Lihatin, ternyata offernya dari asalnya merah, habis. Ketika di 188 mau kuning, sikat sama kita beli. Hingga akhirnya tembuslah di sini resisten 199. Ketika dia pertama tembus dulu 198, koreksi lagi. Tunggu dulu lah, siapa tahu tembus. Karena kenapa? Karena offernya masif. Ternyata setelah itu benarlah tembus di sini di 206. Akhirnya ya kita jual di 199. Kenapa dijual Pak Haryadi? Karena dia sudah naik 202, ya saya jual lagi. Karena 199 menjadi trailing stop. Lalu untuk hari ini di Jumat bagaimana? Apakah bisa beli lagi? Ya tentu saja bisa. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu bisa cek bahwa MG di sini dia average-nya 192, lalu pas kemarin di tanggal 17 di sini masih ada MG, malah nambah lagi average-nya 197. Lalu kita cek di sini XL dan NI masih buang. Artinya apa? Artinya saham-saham ini berarti kalau XL adalah yang baru awalan beli sahamnya itu di awal IPO, yaitu sejak karena dia itu IPO-nya tanggal 10, berarti sejak awal di tanggal 10 ini punya di harga IPO begitu. Jadi sedang dinaik turunkan agar retail-retail yang sudah punya itu jualan. Nah, kita sebagai ini ya untuk beli seorang trader ya kuncinya adalah kita harus menunggu apa? Menunggu saham ini digoreng kembali. Kalau Bapak Ibu itu termasuk tradernya itu adalah trader yang mau langsung mendapatkan keuntungan, maka tentu saja biarkan dia breakout dulu di 206 begitu. Namun kalau kita melihat polanya kemarin, ada kemungkinan cek ini dibikin merah dulu. Nah, ketika dibikin merah, supportnya apakah 185 lagi? Tentu tidak Bapak Ibu. Tentu saja supportnya berubah. Karena dia di sini ditutup, berarti kan asalnya resisten. Dia ternyata tidak kuat ya, berarti 196 ini menjadi resistennya. Maka dia akan turun dulu. Supportnya di mana? Berarti supportnya adalah di 191. Maka kita bisa antri beli 191.
Resiko di mana? Resiko adalah di 185. Jadi kalau kita beli 1000 lot atau 19.100.000, stop loss kita di 185, maka resiko kita ada di berapa? Resiko kita adalah 600.000. Tapi kalau dia balik lagi ke 206 dan kita jadikan trailing stop, maka potensi kita berapa? Potensi kita adalah 1,5 juta. Risk dan rewardnya adalah 1:2. Resikonya 1, rewardnya 2 lebih Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi kalau kita sudah tahu cuannya itu potensinya 2 kali lipat lebih, ya kenapa kita tidak berani? Apalagi Bapak Ibu bisa cek ini baru beberapa hari. Dan di saham yang di gorengan IPO itu kuncinya apa? Kuncinya dia tidak nyentuh low lagi di sini. Kalau misalnya dia nyentuh lagi di bawah 180 akan turun lagi begitu. Nah, karena kita itu tradernya resikonya mau lebih kecil, berarti adalah di sini 184 dan 185. Maka ya sudah di 185 saja karena ini 2 hari berturut-turut ditembus ternyata mantul. Maka ini menjadi support kuat 185. Jadi kalau Bapak Ibu mau menentukan support dan resisten di saham-saham yang baru IPO ini, pindahkanlah ke chartnya 3 menitan lalu dicek. Mainnya itu biasanya di mana? Oh, cek ini ternyata mainnya biasanya di sesi 2. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sesi 1 kita bisa ambil dulu 191. Kita berharap adalah di sesi 2 kita mendapatkan keuntungan. Kalau di sesi 1 kita tidak dapat 191, maka siap-siap di sesi 2 ketika saham ini bergerak bid offer-nya, maka siap-siap untuk masuk karena sahamnya akan digoreng. Dan untuk mendistribusikan saham itu wajar Bapak Ibu saham ini digoreng, yaitu digerak-gerakkan agar nanti ada yang terjadi distribusi dan juga ada terjadi untuk orang yang bertukar barang. Nah, kalau kita lihat cek ini ada sekitar 8 juta lot yang harus didistribusikan. Nah, kalau kita lihat di sini ketika kita lihat di semuanya ya, bahwa yang jual utama adalah MG. Nah, berarti MG yang jual utama ini adalah MG Bandar Puling, Bapak Ibu. Bandar Puling apa? Bandar yang dia itu membeli saat awal IPO. Dan kalau market maker aslinya sudah keluar, berarti harusnya ada 8 juta. Ternyata di sini belum ada 8 juta. Anggaplah semuanya total itu di bawah 800.000. Berarti saham ini masih di bawah 10% yang keluar. Jadi masih Bandar Puling yang mengeluarkan. Nah, karena MG-nya itu sudah buy-back kembali setelah dia distribusi, bisa jadi MG ini masih punya barang. Nah, untuk mengeluarkan semua barangnya, dia mengakumulasi kembali untuk kemudian ditarik dan juga nanti dijual lagi. Makanya cek ini kalau misalnya sudah terkena trailing stop, ya kita langsung jual. Kalau dia terkena stop loss, ya kita jual. Tapi kalau misalnya dia masih naik, ya biarkan. Siapa tahu dapat auto reject atas 35%. Semoga Bapak Ibu dapat rezeki di saham cek ini. Kuncinya apa? Stop loss-nya di 185. Kalau naik, biarkan saja. Trailing stop-nya di 206. Jika sudah naik di atas 206, dia malah balik lagi ke 206, maka kita jual. Berarti rezeki kita di 206. Tetapi jika dia bisa auto reject atas, maka cuan Bapak Ibu adalah 35%. Berarti siapkanlah mau untungnya berapa. Jika memang berani resikonya adalah 500.000, silakan beli 19 juta. Tapi jika tidak berani, turunkan, berarti belinya 9 juta saja, resikonya 250.000. Jika tidak berani, beli saja 5 juta. Berarti resikonya berapa? Resikonya 100 ribuan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita nanti akan bahas saham-saham yang digoreng lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.